Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi bareng kakak. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang jujur aja mungkin udah sering banget kita dengar, tapi sering lewat gitu aja maknanya. Buat kebanyakan dari kita, baca surah Al-Kahfi tiap hari Jumat itu kan ibarat rutinitas ya, semacam ritual mingguan aja. Tapi gimana kalau kakak bilang, surah ini tuh sebenarnya lebih dari itu. Ini tuh benar-benar sebuah manifesto perlawanan loh. Bukan cuma cerita sejarah masa lalu, tapi surah Al-Kahfi ini tuh aslinya semacam survival manual, buku panduan bertahan hidup yang super pragmatis buat ngadepin gilanya era modern sekarang ini. Jadi siap-siap ya, hari ini kita bakal merombak total cara pandang kita soal surah yang satu ini. Oke, mari kita bedah ini lebih dalam. Hadis soal 10 ayat pertama ini kan udah terkenal banget ya. Pasti sering dengar dong. Tapi ingat ya, kaitan antara surah Al-Kahfi sama perlindungan dari Dajjal itu bukan sekedar dogma mistis yang nggak ada rasionalisasinya. Ini tuh bukan sulap. Para ulama tafsir udah melakukan analisis struktural yang dalam banget terhadap Al-Quran, dan mereka nemuin kalau surah ini tuh memang dirancang secara sistematis buat jadi perisai kita. Jadi surah ini ngasih kita kerangka berpikir yang logis banget buat ngelindungin diri di zaman yang, ya kita tahu sendirilah, penuh banget sama fitnah. Nah, disinilah letak pergeseran paradigma yang harus banget kita pahami. Selama ini, mungkin banyak dari kita yang ngebayangin Dajjal itu murni kayak sosok monster fisik bermata satu yang bakal muncul di akhir zaman, terus kita cuma pasif aja nungguin datangnya. Tapi, coba deh kita perhatiin konsep perbandingannya. Sebenarnya, kita ini lagi berhadapan sama yang namanya Dajjalism atau Matriks Dajjal. Ini tuh sebuah jaringan sistemik yang secara nyata udah ada di sekeliling kita hari ini. Kita ngomongin soal kapitalisme yang toksik, gaya hidup materialistis, sekularisme yang misahin ilmu dari Tuhan, sampai tirani global. Jadi, Dajjalism itu bukan cuma soal wujud fisik, tapi sistem yang lagi pelan-pelan ngerusak pola pikir dan keimanan kita tiap harinya. Dan ini secara brilian menggambarkan 4 pilar perlawanan surah Al-Kahfi terhadap ancaman Dajjalism. Ada kisah Ashabul Kahfi yang mewakili iman, pemilik 2 kebun tentang harta, Musa dan Khidir tentang ilmu, dan terakhir Zulkarnain yang bicara soal kekuasaan. Yuk kita kupas satu-satu. Bagian pertama, Ashabul Kahfi. Ini soal gimana kita menjaga iman dari dekadensi moral. Kisah pelarian anak-anak muda dari rezim korup Raja Decianus ini bener-bener cerminan perjuangan Gen Z banget hari ini. Ulama besar Sayyid Qutb ngenalin satu konsep yang luar biasa banget dari kisah ini, namanya uzlah syuuriyah. Kalau pakai bahasa gaul kita sekarang, ini tuh seni setting boundaries atau netapin batasan. Maksudnya gini, kalau kita emang nggak bisa ngubah sistem yang udah terlanjur korup secara fisik atau frontal, kita tuh harus bisa bikin isolasi secara psikologis dan emosional. Kita harus berani jaga jarak dari echo chambers atau ruang gema di media sosial yang sering banget menormalisasi hal-hal yang salah. Tujuannya cuma satu, demi ngejaga hati kita sendiri biar nggak ikut-ikutan keracunan. Terus gimana cara praktisnya? Ibnu Katsir ngasih kita cetak biru dari kisah ini. Pertama, kita harus cari dan bangun yang namanya bi'ah salihah. Ini tuh circle pergaulan atau komunitas yang saling support dalam kebaikan. Nggak peduli seberapa kecil circle itu, yang penting solid. Kedua, serahin hasil akhirnya ke Allah dengan tawakal mutlak. Kalian ingat kan gimana pemuda-pemuda itu ditidurin selama ratusan tahun? Itu tuh bukti nyata kalau kita ngejaga agama kita, sunnatullah atau hukum alam dari Allah sendiri yang bakal ambil alih buat ngelindungin pergerakan dakwah kita dari ekstremisme ideologi di luar sana. Masuk ke pilar kedua, pemilik 2 kebun. Meloloskan diri dari jebakan materialisme. Sejujurnya, ini tuh tamparan keras buat hustle culture modern kita yang sering banget nukur segalanya cuma dari harta dan jumlah followers. Inilah yang kita sebut dengan fitnah harta. Sebuah jebakan sistemik di mana kita dicuci otaknya buat mikir kalau kesuksesan finansial itu segalanya, dan seolah-olah orang kaya itu pasti disayang Tuhan. Matriks Dajjal itu mainnya di sini, dengan cara ngendaliin ekonomi makro. Dajjal digambarin bisa nurunin hujan metaforis buat mereka yang mau tunduk sama sistemnya, tapi bakal ngasih kelaparan atau krisis ekonomi buat mereka yang berani ngelawan. Ini tuh hegemoni ekonomi yang maksa orang buat ngejual prinsip murni demi materi doang. Jadi, poin krusialnya adalah kita harus paham apa yang Syekh Asa disebut sebagai ghurur. Ghurur itu artinya tertipu habis-habisan sama ilusi duniawi. Si pemilik kebun yang arogan tadi, itu sampai lupa sama Tuhan cuma gara-gara dia percaya murni sama hukum sebab akibat materi. Makanya, kisah ini ngajarin kita soal zuhud. Zuhud itu bukan berarti kita nggak boleh punya apa-apa loh, tapi ini sikap pelepasan diri di mana dunia itu boleh banget ada di genggaman tangan kita, asalkan jangan sampai masuk ke dalam hati. Jangan sampai mata kita disilaukan sama gemerlapnya kapitalisme global yang sifatnya cuma sementara ini.
Pilar ketiga, kisah Musa dan Khidir. Menembus bias informasi. Di bagian ini, kita bakal fokus murni ke konsep abstrak dari ilmu yang mereka pertukarkan ya. Al-Qurtubi ngejelasin kalau kisah ini tuh nunjukin sebuah keseimbangan yang benar-benar penting. Di satu sisi, kita ngelihat adanya positivisme sekuler, yaitu cara pandang modern yang cuma percaya sama apa yang bisa diukur secara fisik dan empiris aja, alias ilmu zohir. Tapi buat nyimbangin itu, kita butuh yang namanya basyirah, yaitu mata batin atau ilmu laduni. Kenapa? Karena kadang-kadang ada kejadian di dunia ini yang kelihatannya merusak atau nggak masuk akal secara fisik, tapi kalau kita pakai pandangan batin, kita bakal sadar, oh, ternyata ada campur tangan dan hikmah ilahi yang justru lagi nyelamatin masa depan kita. Nah, hal yang paling menarik dari slide ini adalah analisis super brilian dari pemikir modern, Badiu'zzaman Said Nursi. Beliau ngaitin konsep mata satu Dajjal dengan sains sekuler. Jadi gini, Dajjal yang buta sebelah, itu maksudnya dia cuma bisa ngelihat dimensi fisik, materialistik, dan angka-angka aja. Dia bener-bener buta sama dimensi spiritual atau batiniah. Kalau kita cuma ngandelin rasionalitas doang tanpa iman, wah kita bakal gampang banget ketipu sama narasi dan propaganda media Dajjal yang hobi muterbalikan fakta. Makanya kita butuh banget basiroh biar kita nggak ikut-ikutan jadi bermata satu. Terakhir, pilar keempat Zulkarnain, melawan tirani global. Beliau ini adalah prototipe dari penguasa ideal, sosok yang lindungin rakyatnya, bukan malah menjajah. Ini adalah jawaban dari fitnah kekuasaan. Tahu nggak sih, target akhir dari sistem Dajjal itu sebenarnya adalah tirani absolut, yaitu kendali global yang beroperasi tanpa moralitas sama sekali. Nah, di dalam Al-Quran, daya rusak dari kekuasaan yang zolim ini disimbolkan lewat Ya'juj dan Ma'juj. Mereka ini kekuatan destruktif yang bakal ngehancurin peradaban kalau nggak cepet-cepet dibendung pakai benteng keadilan dan pertahanan yang solid. Terus gimana cara Zulkarnain ngadapin ini semua? Tafsir Al-Alusi merangkum formula kekuatan sejati ini dengan sangat apik. Ternyata, perlawanan terhadap tirani global itu bukan dengan cara duduk pasrah nunggu nasib loh. Langkah pertama kita justru dituntut buat menguasai teknologi, sains, dan bahkan kekuatan finansial. Langkah kedua, kita harus bisa mengintegrasikan semua teknologi canggih itu dengan iman yang kokoh. Dan langkah ketiga, pakai kekuatan itu buat ngebangun infrastruktur yang lindungin orang-orang lemah dan menegakkan hukum yang seadil-adilnya. Jadi, sains dan teknologi di tangan orang yang beriman itu sejatinya adalah alat pelindung peradaban. Mari kita bergeser dan lihat gimana semua ini nyambung di sintesis utama. Ini dia, solusi pamungkas dari Dr. Salah Al-Khalidi. Teman-teman, kakak saranin kalian screenshot aja bagian ini. Kenapa? Karena ini beneran buku panduan bertahan hidup kita. Ringkasnya gini, kalau sistem Dajjal nyerang akidah kita, solusinya bangun sirkel pertemanan yang sehat. Kalau dia ngegoda kita lewat materialisme buta, kita lawan pakai sifat zuhud dan sadar kalau dunia ini fana. Kalau dia nyoba nyesatin kita pakai sains tanpa Tuhan dan misinformasi, kita gunakan bahiroh atau mata batin kita. Dan kalau dia mulai menindas lewat tirani global, kita balas dengan menguasai kemajuan teknologi yang dibarengi iman dan keadilan. Kelihatan kan? Semuanya itu saling terhubung dengan sangat sempurna. Secara praktis, buat kita-kita ini di keseharian Gen Z, gimana sih cara ngaplikasiin keempat pilar ini? Gampang kok, dan harus kita lakuin dengan sadar ya. Mulai dari mengkurasi lingkaran pertemanan kalian, baik itu tongkrongan di dunia nyata maupun timeline di media sosial. Unfollow akun-akun yang toksik, tolak juga hustle culture yang ngajarin kalau harga diri kalian itu cuma sebatas saldo rekening. Latih mata hati buat memfilter berita-berita viral biar nggak gampang kepancing emosi. Dan yang paling penting, manfaatin teknologi dan skill digital yang kalian punya buat nyuarain kebenaran dan keadilan, bukan cuma sekedar buat muasin ego pribadi. Pada akhirnya, Dajjalism itu bukan cuma ancaman fiktif dari film fiksi ilmiah yang bakal kejadian di masa depan yang jauh. Enggak, sistem ini tuh udah hidup, udah berjejaring, dan udah tertanam kuat di tempat kita belajar, bekerja, dan nongkrong tiap harinya. Surah Al-Kahfi udah ngasih kita kunci jawabannya dengan sangat jelas. Tapi pertanyaannya sekarang berbalik ke kita. Dengan semua panduan lengkap ini, apakah kalian benar-benar udah siap buat menghadapi dan ngelawan matriks ini? Coba direnungkan ya. Terima kasih banyak udah menyimak sesi bedah materi bareng kakak kali ini. Tetap kritis dan pastinya tetap jaga iman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.